Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tolong mikrofonnya. Oke, selanjutnya Pak Nurhalis Majid. Nah ini, silakan Pak. Sudah siap Pak sahur? Ada nasi. Makasih. Kenapa Kak Agus di awal-awal itu tidak mau menuliskan puisi-puisinya menjadi buku? Saya curiga puisinya itu sendiri adalah puisi yang bertumbuh. Karena kadang-kadang satu puisi yang beliau baca di satu tempat, saya dengarkan, lalu kemudian beliau ulang di tempat lain, sudah beredit puisinya. Nah, puisi yang bertumbuh ini kan bisa direvisi berulang-ulang. Ya. Ada satu puisi yang mungkin di tahun 90-an itu cukup fenomenal. Itu 10 Dapa pada Masjid Nur, itu kami kira puisi yang ketika saat itu dibacakan di Taman Budaya itu cukup apa namanya ya, cukup diingat orang. Mungkin ya Bang ya, 10 Dapa pada Masjid Nur tuh, karena pada waktu itu beliau menyoroti soal diskotik di mana itu kan. Nah, tapi di dalam buku ini tidak ada puisi itu. Padahal puisi itu bagus sekali ya. Iya, katanya Hanyaman Tipang. Di Hanyaman Tipang. Ada di buku yang puisi bahasa Banjar beliau yang Hanyaman Tipang. Ya. Gitu ya. Sudah ada di sana. Dan itu pasti diedit berulang kali tuh. Itu dibacakan berulang kali di banyak tempat, direvisi. Yang kedua, saya juga memahami kenapa yang dipilih itu Bung Zainul, bukan Hajri atau yang lainnya. Karena Kak Agus ini perfect kan orangnya. Kalau dengan Hajri mungkin lebih setahun hanya tuntung buku itu karena pasti akan bertengkar. Sidin kada akan mudah untuk dikoreksi oleh Hajri, ya kan? Ini ilmu petinggi aku ikut edit lah ini. Kira-kira seperti itu. Kalau Bung Zainul kan Sidin berikan kepercayaan sebagai dokter. Kecuali itu Hajri juga sudah dokter, nah mungkin Sidin akan mengaruh rasa hormat ya. Nah, Sidin serahkan sehingga pertengkaran itu tidak terlalu mungkin ada tapi tidak terlalu sengit lah. Bahkan mungkin dipasrahkan Sidin, sudah terserah ikam aja, aku percaya aja sudah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, yang terakhir, buku ini menurut Ulun satu puisi yang menjadi ruhnya itu ada puisi terakhir yang dibacakan oleh Bung Zainul tadi soal penyair. Sidin berhasil mengidentifikasi diri penyair itu seperti apa dan apa tugasnya. Kalau semua kita di sini mampu mengidentifikasi diri kita, dokter itu siapa, olah puisi, maka kita akan berpegang pada apa yang sudah kita definisikan. Wartawan itu apa, tulis kan. Politisi itu apa, ya kan? Aktivis itu apa, guru itu apa, birokrat itu apa. Mampu mengidentifikasi diri, lalu bersamaan itu kan tersurat bahwa kita punya kesadaran tentang tugas kebudayaan yang disampaikan tadi itu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ulun kira ruhnya itu beliau mampu mengidentifikasi diri, dan lalu kemudian mungkin jangan-jangan ini juga pesan bagi penyair lainnya. Penyair tuh kayak ini nah, ya kan? Jangan yang pinak Sidin berulang kali mengucapkan ambung bakul segala macam kan. Nah, penyair itu seperti itu. Dan seandainya tadi Julun, semua kita mengidentifikasi diri, lalu dengan itu, dengan kesadaran itu kita menjalankan apa yang sudah kita identifikasi itu, maka itu akan sangat bagus. Jadi Ulun hormat dengan Sidin dengan puisi itu
karena Sidin mampu merumuskan tugas penyair itu seperti apa. Terlepas bahwa bisa dijalankan atau kada bisa dijalankan itu soal lain, tapi mampu merumuskan itu dengan baik dan bisa menjadi otokritik kepada siapapun yang merasa sebagai penyair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bapak Nurhalis. Mungkin satu orang terakhir. Oke, silakan. Oh ya. Bu Eli Rahma, Bu Eli. Oke, silakan Bu Eli Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di ngaji puisi yang kelima. Yang pertama waktu itu sempat bersama-sama beliau sama Kak Miki juga waktu di Kampung Buku. Yang kedua juga di Kampung Buku, dan yang ketiga waktu itu di sini. Cuman ada 4 kali dengan ini ikut, tapi yang 1 kali absen waktu itu. Bercerita tentang beliau itu guru kakak, suka dimarahin oleh beliau, itu luar biasa. Jadi beliau juga mengarahkan langkah-langkah politik itu waktu ketika Bacalek 2014-2019 juga. Satu pesan beliau, jangan menjadi seorang yang istilahnya berpolitik aja, tapi berpolitik yang santun, berpolitik yang jujur-jujur, jangan menyuah. Itu jangan hendak sugih dari menjadi anggota dewan. itu salah satu yang Sidin ingatkan lawan ulun. Kalau Sidin sarik, Sidin kada mau menerima telepon. Dan yang luar biasa, Sidin ini kada pernah ketika ulun dilungi Sidin tuh, Kak ini ulun ada diisi smartphone, Sidin kada pernah mau menerima. Dari aku HP nang buruk aja, tapi jangan smartphone. Waktu itu ada Samsung, ulun bari Samsung hanyar kada mau menerima. Luar biasa sikap idealisme Sidin. Jadi Sidin kada mau tergantung dengan orang lain, itu luar biasa. Itu menjadikan Sidin itu sekaligus guru bagi ulun. Jadi biar Sidin jangan ketuju menjilat ke atas. Jangan ketuju menjilat ke atas. Bagi ulun itu luar biasa. Kalau ikam hendak berpolitik, politik yang kotor lebih baik kada usah. Itu. Jadi sampai dengan sekarang alhamdulillah itu menjadikan ulun bangga kepada Sidin. Sampai terakhir ulun berkomunikasi dengan Bang Hajri waktu itu, kenapa ulun ini diblokir oleh Kak Agus waktu itu di Facebook, karena ulun pikir Sidin kalau sarik Sidin kada mau menerima, diblokir. Ternyata waktu itu HP Facebook Sidin kena hack atau salah password ya waktu itu ya. Jadi itu. Dan tepat 17 Maret 2021 itu pernah berdiskusi panjang dengan Sidin ketika ulun hendak bacalek waktu di 2024-2029 ini kan langkah-langkah politik. Ingatkanlah membacalek kada usah bapapai biar Sidin mau ikan. Jadi kalau ikam hendak dia nang kayak itu kakak sarik Presiden saya itu. Alhamdulillah ulun kada terpilih. Maasilan Sidin dan itu berbarakat, artinya itu luar biasa bagi ulun. Sidin luar biasa bagi ulun, dan
banyak sekali. Ada sebenarnya ada 10 puisi yang Sidin menciptakan puisi itu gasan ulun ada 10, tapi sampai Sidin itu dari sisi politik, dari sisi ulun pribadi, dari sisi apapun yang pernah Sidin tulis itu, cuman kada ingat ulun ke bawah hari ini, kada ingat ke bawah. Tadi ada bepandiran lan Pak Hajri juga, insyaallah karena ulun coba kasih ke Pak Hajri waktu itu. Ini ada kakak menulis puisi. Ketika waktu pertama kali ketemu lawan Sidin itu waktu di Taman Budaya juga bepandiran lawan Sidin ketujuh ini. Jadi itu yang mau ulah ulun terus mengganang bahwa Kak Agus Susano orang baik. Semoga Allah memberikan surga Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Ali Rahmah